Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai time value of money atau nilai waktu dari uang. Konsep ini menjelaskan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang yang akan diterima di masa depan. Mengapa demikian? Karena nilai uang memiliki potensi untuk berkembang melalui investasi dan dipengaruhi oleh faktor seperti bunga, inflasi, dan resiko. Melalui presentasi ini, kita akan memahami mengapa waktu dapat mengubah nilai uang, serta bagaimana konsep ini digunakan dalam pengambilan keputusan keuangan baik secara pribadi maupun dalam bisnis. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya dan teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Sukmaningrum, MPN 022. Dan saya Anna Puspitasari, MPN 021. Saya Ardi Nugraha, MPN 049. Baik, saya Anna Puspitasari akan menjelaskan tentang nilai waktu dari uang dalam perspektif ekonomi Islam. Dari penulis Adela Indah tahun 2002, dari sumber Jurnal Volume 4 nomor 6 halaman 1 sampai 8, Akamedia Education. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang latar belakang. Latar belakangnya itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu jurnal membahas tentang konsep time value of money. Kedua, dalam ekonomi konvensional terkait bunga dan diskonto. Yang ketiga, dalam ekonomi Islam ditolak karena mengarah pada riba. Yang keempat, pentingnya dalam keputusan keuangan investasi dan manajemen keuangan. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis konsep dari time value of money dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Tujuan ini adalah untuk menganalisis membandingkan konsep nilai waktu uang dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, serta menyoroti perbedaan filosofi dan praktik penerapannya. Metode penelitian. Metode penelitiannya dibagi menjadi 3, yaitu tentang pendekatan kajian literatur, kedua menggunakan buku, jurnal, dan artikel, yang ketiga bersifat kuantitatif dan deskriptif. Ringkasan isi jurnal yaitu berupa landasan teori. Yang pertama, ekonomi konvensional, uang sekarang lebih bernilai karena bunga dan inflasi. Yang artinya konsep time value of money dalam ekonomi konvensional yaitu uang saat ini lebih bernilai daripada uang di masa depan karena adanya bunga dan inflasi. Yang kedua, ekonomi Islam menolak pertambahan nilai uang berbasis waktu atau riba. Jurnal kemudian membandingkan dengan ekonomi Islam yang menolak pertambahan nilai uang berbasis waktu karena mengarah kepada riba. Yang ketiga, Islam mengenal ekonomi value of time, bukan time value of money yang berbasis bunga. Dalam Islam, waktu tetap bernilai, tetapi harus dihubungkan dengan aktivitas ekonomi real melalui konsep ekonomi value of time. Ringkasan isi jurnal selanjutnya yaitu membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama, time value of money tidak dapat diterapkan langsung dalam ekonomi Islam. Yang kedua, nilai waktu diterima jika berhubungan ke aktivitas real. Yang ketiga, diterapkan melalui akad bai muajjal, mudarobah, musyawarah, murabahah. Kelebihan jurnal tersebut. Yang pertama, analisis komprehensif time value of money konvensional versus Islam. Yang kedua, sumber pustaka beragam dan relevan. Ketiga, kritik objektif dengan konsep bunga. Yang berarti menyajikan analisis komprehensif tentang perbedaan pandangan antara ekonomi konvensional dan Islam terkait konsep time value of money. Yang kedua, menggunakan sumber pustaka yang sangat beragam, relevan, termasuk literatur klasik dan terbaru. Yang ketiga, menyajikan kritik terhadap penerapan konsep bunga yang dalam ekonomi Islam secara objektif dan mendalam. Kekurangan dalam jurnal tersebut, yang pertama adanya tidak ada data empiris atau studi kasus, yang artinya kurangnya data empiris atau studi kasus yang kurang mendukung secara analisis teoritis. Yang kedua, fokus teori sedikit dan implementasi praktis, yang artinya lebih banyak membahas aspek teoritis tanpa mengulas implementasi praktis dalam dunia nyata. Yang ketiga, belum menjelaskan detail praktik keuangan Islam tanpa bunga.
yang artinya tidak membahas secara rinci bagaimana ekonomi Islam mengelola keuangan dan investasi tanpa konsep bunga secara praktis. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu Islam menolak riba, yang artinya nilai waktu diukur melalui aktivitas real dan bagi hasil. Yang ketiga, time value of money dalam keuangan konvensional tetapi tetap sesuai syariah. Ketiga, perlu menyesuaikan konsep agar sesuai prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya saya Putri Sukmanirung, MPM 022. Untuk jurnal kedua, berjudul Penerapan Konsep Time Value of Money dan Kritik Pelaksanaan. Ditulis oleh Harjoni tahun 2019 dari sumber jurnal GSCAN. Baik, kemudian ada latar belakang. Time Value of Money atau TVM menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi daripada di masa depan. Time Value of Money atau TVM seharusnya menjadi dasar dalam penerapan bunga, cicilan, dan investasi. Namun dalam praktek modern, penerapannya masih belum konsisten hingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak pemberi maupun penerima pembiayaan. Hal inilah yang mendorong penulis mengaji dan mengkritik pelaksanaan TVM atau Time Value of Money. Untuk tujuan penelitian, yang pertama adalah menjelaskan penerapan time value of money dalam praktik keuangan modern. Yang kedua adalah mengkritisi kesesuaian penerapan praktek time value of money dengan teori. Untuk metode penelitiannya ada kajian pustaka atau library research. Yang kedua ada analisis teori TVM atau time value of money dari literatur. Dimulai dari evaluasi penerapannya di praktek keuangan modern. Selanjutnya ada ringkasan isi jurnal. Yang pertama adalah landasan teori, di mana konsep time value of money menjelaskan bahwa nilai uang akan menurun seiring waktu karena adanya inflasi, resiko, dan perubahan preferensi konsumen. Yang kedua ada time value of money dijelaskan melalui 3 konsep utama, yaitu future value, nilai uang di masa depan, present value, nilai uang yang dihitung ke masa sekarang, dan anuitas atau pembayaran tetap berkala dalam periode tertentu. Ketiga konsep tersebut menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan keuangan, terutama dalam penilaian investasi, penerapan bunga, dan pengaturan pembiayaan. Yang kedua ada hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama ada time value of money belum ditetapkan secara ideal pada produk keuangan seperti kredit, cicilan, dan pembiayaan. Yang kedua, ada nilai pembayaran sering tidak mencerminkan nilai ekonomi yang adil. Kemudian ada penerapan time value of money perlu lebih transparan dan profesional sesuai teori. Untuk kelebihan dari jurnal yang saya review ini, yang pertama ada topik relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, yang kedua ada penjelasan teori jelas dan mudah dipahami, kemudian memberikan insight penting soal keadilan dengan perhitungan finansial, yang keempat ada pemberi kritik konstruktif, tidak hanya deklarasi. Untuk kekurangan dalam jurnal ini, yang pertama tidak ada simulasi angka atau perhitungannya. Yang kedua ada kurangnya pembahasan penerapan pada sektor spesifik seperti bank, syariah, investasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga tidak menyertakan studi kasus nyata. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari jurnal yang saya review. Yang pertama ada time value of money penting untuk perhitungan keuangan yang adil dan akurat. Yang kedua ada praktik di lapangannya belum sejalan dengan teori yang ada. Yang ketiga adalah perlunya perbaikan sistem agar lebih transparan dalam pembayaran sehingga mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Saya akan review jurnal dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang dengan penulis yang pertama Lasmarina Suci Octavia, yang kedua Lira Alvina, yang ketiga Nurdianto, yang keempat Muhtia Fahrati, yang kelima Tri Yulaili. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2000. Jurnal ini menggunakan metode penelitian, yaitu pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan sumber dari jurnal ilmiah, buku, Google Scholar, dan Mendeley. Metode ini eksploratif tanpa data empiris atau analisis statistik.
Latar belakang pada jurnal ini yaitu membahas konsep time value of money yang merupakan fondasi utama dalam manajemen keuangan. Time value of money menunjukkan bahwa nilai uang hari ini lebih tinggi dibanding nilai uang di masa depan karena inflasi, risiko, dan preferensi konsumsi. Penulis menyatakan bahwa time value of money penting dalam evaluasi investasi, perhitungan biaya modal, penganggaran modal, serta penilaian surat berharga. Karena itu, jurnal ini melakukan kajian literatur untuk melihat bagaimana future value, present value, dan annuity mempengaruhi time value of money. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah, yaitu yang pertama, mengkaji pengaruh future value terhadap time value of money. Yang kedua, mengkaji pengaruh present value terhadap time value of money. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, menganalisis hubungan anuitas dengan perubahan nilai waktu. Berikut saya akan menjelaskan landasan teori pada jurnal ini. Yang pertama ada time value of money. Time value of money adalah prinsip bahwa uang hari ini lebih berharga daripada uang yang akan datang. Alasannya, karena uang bisa dipakai sekarang, bisa menghasilkan bunga, dan nilainya bisa tergerus inflasi. Jadi, semua perhitungan keuangan selalu mempertimbangkan faktor waktu ini. Yang kedua adalah future value. Future value atau nilai masa depan menunjukkan berapa nilai uang kita nanti jika kita investasikan saat ini. Semakin tinggi bunganya, semakin besar uang kita di masa depan. Ini penting untuk menghitung hasil investasi atau tabungan jangka panjang. Yang ketiga ada present value. Present value adalah kebalikan dari future value. Present value menghitung berapa nilai uang di masa depan jika dikonversi ke nilai sekarang. Semakin besar tingkat diskonto, nilai sekarang makin kecil. Present value dipakai dalam analisis kelayakan investasi. Yang terakhir, annuity atau anuitas. Anuitas adalah pembayaran tetap yang akan dilakukan secara berkala, seperti cicilan atau bunga obligasi. Nilainya dipengaruhi tingkat bunga dan berapa lama waktu pembayarannya. Konsep ini membantu menghitung kewajiban atau nilai sekarang dari rangkaian pembayaran. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada pengaruh future value terhadap time value of money. Future value memperlihatkan bagaimana uang bertambah seiring waktu. Ketika bunga meningkat, nilai uang di masa depan juga meningkat. Ini menunjukkan bahwa faktor waktu sangat mempengaruhi nilai uang. Yang kedua, pengaruh present value terhadap time value of money. Present value menunjukkan ke masa sekarang, jadi waktu dan tingkat diskonto sangat menentukan nilai uang. Semakin lama atau semakin tinggi tingkat diskonto, maka nilai uang semakin kecil. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengaruh anuitas terhadap time value of money. Anuitas menunjukkan bahwa pembayaran berkala pun dipengaruhi oleh waktu. Semakin panjang jangka waktunya, semakin besar efek time value of money karena perubahan bunga akan mempengaruhi nilai total pembayaran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan pada jurnal ini yang pertama yaitu 1. Struktur penyajian jelas dan sistematis. Yang kedua, pembahasan teori future value, present value, dan anuitas sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan banyak literatur yang relevan. Dan yang keempat, relevan untuk pendidikan dan praktisi. Untuk kekurangan pada jurnal ini, yang pertama yaitu amortized loan atau disebut abstrak tetapi tidak dibahas. Yang kedua, tidak ada contoh numerik ataupun ilustrasi nyata. Yang ketiga, kesimpulan terlalu umum. Dan yang terakhir atau keempat, tidak ada data empiris atau murni literatur. Kesimpulan pada jurnal ini, yaitu jurnal ini menyebutkan bahwa future value, present value, dan anuitas sama-sama berpengaruh terhadap time value of money. Konsep time value of money sangat penting dalam investasi, perencanaan keuangan, dan analisis arus kas. Dapat disimpulkan bahwa time value of money mengingatkan kita bahwa setiap keputusan keuangan memiliki nilai dan akibatnya. Semakin cepat kita mulai, semakin besar hasil yang bisa kita capai. Terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua untuk mengolah keuangan dan merencanakan masa depan secara lebih strategis. Kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.